Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Safani Sabasri, NIM 211240003. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai desain kit diagnostik RT-LAMP target protein E1 untuk deteksi virus chikungunya strain Asia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah vaksin dan diagnostik. Ya, sebelumnya saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa saya memilih penyakit chikungunya sebagai salah satu target untuk perakitan tes diagnostik ini. Ya, chikungunya sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh chikungunya virus atau disingkat CHIKV, dan nama chikungunya ini berasal dari bahasa Makonde dari Tanzania yang itu artinya membungkuk. Mengapa? Karena membungkuk ini menggambarkan postur tubuh penderita yang menderita penyakit chikungunya ini akibat nyeri sendi. Nah, penyakit ini tuh ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, chikungunya ini kembali muncul di Asia Tenggara itu melalui varian East Central South African Indian Ocean Lineage. Jadi, mmm virus chikungunya ini sebenarnya mempunyai banyak varian ya, ada yang di Asia, ada yang di Afrika, ada yang di India, bahkan di Europe atau di Amerika. Nah, saya akan membahas mengenai, yang strain yang menginfeksi di daerah Indonesia. Jadi berdasarkan, data dari Kemenkes tahun 2026 sampai 2017, itu menemukan bahwa ada 37 isolat virus dari total 15.362 nyamuk di 12 provinsi di Indonesia yang menunjukkan penyebaran penyakit chikungunya ini. Nah, chikungunya ini itu memiliki 3 fase yang bisa dilihat pada bagian bawah ini, itu ada fase inkubasi, ada fase akut, dan fase kronis. Di mana, fase viremia ini tuh masuk di dalam fase inkubasi. Jadi kayak, sebaiknya itu diciptakan sebuah diagnostik yang bisa mendeteksi, viral load di fase inkubasi ini, karena ketika sudah masuk ke fase akut atau fase kronis itu biasanya infeksinya lebih berat. Nah, mengapa diagnostik, untuk virus chikungunya ini penting dipertimbangkan? Karena yang pertama, gejala penyakit ini tuh mirip dengan, penyakit Dengue dan Zika, jadi sulit mendiagnosis secara spesifik. Kedua, genotip virus ini terus berevolusi seperti yang saya jelaskan, banyak sekali variannya. Terus yang ketiga, ada keterbatasan metode konvensional. Nah, berikut adalah, beberapa diagnostik, untuk mendeteksi virus chikungunya yang sudah komersial. Jadi ini ada, RT-PCR kit berbasis PCR kit, terus ada juga yang berbasis, tes serologi, yaitu dengan mendeteksi, mendeteksi jumlah IgM dan, IgG dari antibodi yang dihasilkan itu. Tapi, dari banyak yang sudah saya cari itu belum ada, tes diagnostik berbasis RT-LAMP yang sudah komersial atau sudah dijual di Indonesia. Sehingga, ini menjadi salah satu, eee, ketertarikan saya untuk mendesain kit, eee, diagnostik berbasis RT-LAMP untuk target virus chikungunya ini. Sebelumnya, apa itu prinsip teknologi LAMP? LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification itu merupakan, salah satu basis untuk memperbanyak mengamplifikasi suatu gen target itu menggunakan 4 sampai 6 primer yang spesifik. Jadi nanti akan menargetkan 6 sampai 8 region spesifik pada gen target. Nah, multi primer ini memungkinkan amplifikasi gen target itu dengan satu suhu saja. Jadi kalau misalnya PCR yang biasanya kita gunakan, itu tuh biasanya, terdapat, beberapa suhu seperti untuk annealing atau denaturasi itu memakai suhu yang berbeda yang cukup berbeda jauh juga ya. Misalnya ada yang 40, ada juga yang sampai 70. Jadi perbedaan suhunya terlalu jauh. Tapi untuk prinsip teknologi lem ini, dia tuh hanya memakai satu suhu yang konstan dan suhu itu berkisar antara 60 sampai 65, dan untuk proses amplifikasi sendiri hanya memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Nah, untuk prinsipnya ini tuh ada 3, yaitu ada inisiasi, pembentukan loop, dan amplifikasi. Di mana teknologi lem ini tuh juga sangat, menarik ya untuk dibahas karena,
teknologi lem ini tidak perlu memerlukan alat yang canggih atau alat yang mahal, tapi hanya mengandalkan suhu dan desain primer yang spesifik ini. Jadi ini adalah salah satu mengapa saya ingin menerapkan prinsip teknologi loop mediated isothermal amplification ini untuk desain kit diagnostik terhadap virus chikungunya. Sebelum masuk ke metode untuk rancangan kit, saya akan membahas sedikit saja untuk mengenai struktur virus chikungunya. Jadi virus chikungunya ini termasuk RNA virus, single-stranded RNA virus, dan masuk ke famili Togariidae dan genus Alphavirus, di mana specifically spesiesnya adalah Alphavirus chikungunya. Nah, untuk virus ini bisa dilihat di presentasi ini ada strukturnya, di mana ini terdiri dari ada kapsid protein dan juga ada genomnya di dalam itu, genom RNA. Nah, untuk gambar yang di bawahnya itu adalah gambar mengenai struktur genom dari virus chikungunya ini. Nah, struktur genom ini terbagi dua, yaitu bagian non-struktural dan bagian struktural. Di mana bagian non-struktural itu biasanya itu gen yang akan terlibat dalam proses replikasi atau perbanyakan virus. Sedangkan untuk yang bagian struktural itu merupakan gen yang akan mengkode pembentukan protein kapsid. Nah, salah satunya itu adalah untuk bagian struktural itu adalah protein E1. Nah, dari penjelasan ini kita tuh bisa menentukan kira-kira itu untuk mendesain tes diagnostik itu kita akan menarget apa di dalam struktur virus ini. Nah, saya memutuskan untuk target diagnostik ini adalah protein E1 yang merupakan glikoprotein yang berperan sebagai situs pengenalan reseptor dan fusi membran. Nah, dari struktur yang sudah saya jelaskan tadi, akhirnya saya memilih untuk target gennya adalah S1 yang dipilih sebagai target utama karena berdasarkan literatur yang sudah saya cari juga dari beberapa jurnal, gen E1 atau protein E1 ini memiliki tingkat konservasi yang tinggi dari seluruh genom virus chikungunya, genotype Asia, East Central South Africa, ataupun Indian Ocean lineage. Nah, di sini saya sudah memberikan gambar bagian mana sih yang merupakan protein E1 atau kita bisa sebut itu protein enfold. Jadi yang melapisi dari struktur virusnya ini. Jadi protein E1 ini dalam bentuk prefusionnya itu akan berbentuk heterodimer dengan dengan E2. Lalu nanti ketika si protein ini sudah berikatan, protein envelope ini berikatan dengan reseptor pada sel inang, itu maka terjadi penurunan pH menjadi asam, kondisi asam, sehingga terjadi perubahan konformasi dari virusnya. Perubahan konformasi ini menyebabkan protein E1 itu menjadi homotrimer ketika masuk ke dalam membran endosom. Jadi sebenarnya peran protein E1 ini atau kayak protein envelope ini sangat penting untuk proses binding antara virus dengan sel inang, sehingga ini tuh cocok banget untuk dijadikan target diagnostik, di mana untuk metode LEM ini memerlukan target yang pertama konservatif, spesifik, dan panjang gen yang cukup untuk desain primer, sehingga gen E1 yang mengkode protein E1 ini merupakan target yang tepat untuk dijadikan pada rancangan kit diagnostik ini. Ya, jadi masuk ke slide mengenai rancangan kit diagnostik yang akan saya desain. Jadi untuk prinsip kerjanya, kit diagnostik ini tuh berbasis seperti rapid test. Dengan target itu region konservatif E1, E1 dari virus chikungunya. Dan metodenya adalah RT-LEM, isothermal, suhunya sekitar 63 sampai 65 derajat Celcius. Nah, untuk rancangan kit itu saya menggunakan 3 strain chikungunya dan 3 strain virus lainnya. Mengapa saya menggunakan 3 strain virus lainnya? Itu untuk mengecek cross reactivity, di mana virus lainnya ini saya menggunakan Mayarovirus itu
merupakan salah satu alpha virus, jadi satu famili dengan chikungunya, dan saya juga menggunakan virus dengue serotype 1 dan Zika virus, di mana dengue dan Zika itu memiliki gejala yang hampir mirip dengan penyakit chikungunya. Di sini saya memakai 3 strain chikungunya yang diisolasi dari Indonesia, dan itu specifically dengan protein E1. Jadi kayak tidak full genom, tapi saya hanya mengambil bagian FASTA file-nya itu dari protein E1-nya itu. Untuk 3 strain chikungunya ini yang saya ambil itu berdasarkan dari literatur jurnal yang sudah saya pelajari. Jadi tujuan perakitan desain ini itu agar deteksi dari kit diagnostik ini tuh specifically itu hanya untuk strain chikungunya. Jadi tidak akan ada false positivity, begitu. Berikutnya masuk ke tahapan multiple sequence alignment. Jadi setelah melakukan studi literatur dan mengumpulkan referensi sequence dan genom melalui NCBI dan beberapa jurnal, itu dilakukan multiple sequence alignment, di mana yang tahap pertama itu melakukan multiple sequence alignment pada sequence chikungunya strain 1 sampai 3, terus MEV, Zika, sama dengue. Di mana semua strain ini saya mengambil data proteinnya untuk dilakukan MSA pada menggunakan Clustal Omega untuk melihat apakah dari 3 strain chikungunya sama Mayarovirus dan dengue juga Zika itu apakah ada daerah yang konservatif dengan pokoknya terhadap 6 virus ini. Ternyata didapatkan bahwa hasil multiple sequence alignment dari protein ini, protein E1 ini, itu menunjukkan bahwa antara virus chikungunya, Mayarovirus, dengue virus, dan Zika virus itu tidak terdapat daerah yang konservatif. Jadi, untuk rancangan kit diagnostiknya, jika kita ingin mengambil target protein E1, itu ternyata virus chikungunya tidak memiliki sequence yang konservatif di virus-virus yang lainnya. Jadi, ini merupakan tahap yang possible untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu tahap yang kedua adalah melakukan multiple sequence pada sequence dari chikungunya strain 1 sampai 3. Pada tahap 2 ini, saya melakukan multiple sequence alignment dengan menggunakan data nucleotide dari virus chikungunya strain 1 sampai 3. Jadi yang sebelumnya itu adalah data protein, lalu saya lakukan perubahan dengan menggunakan data nucleotide. Karena untuk merancang primer itu membutuhkan data berisi nucleotide. Nah, lalu saya kembali melakukan multiple sequence alignment dengan menggunakan Clustal Omega dan didapatkan hasil bahwa data nukleotid dari protein E1 ini dari 3 strain virus chikungunya itu memiliki daerah yang konservatif hampir di seluruh bagiannya. Jadi tentunya hal ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk tahap berikutnya saya mengambil potongan dari sequence-nya itu sekitar 150 sampai 250 base pair untuk dilanjutkan untuk desain primer. Untuk desain primer sendiri, saya menggunakan sebuah aplikasi web base yang gratis, itu menggunakan Primer Explorer V5, di mana metode ini saya dapatkan dari beberapa referensi jurnal yang sudah saya baca, yaitu ada Sechue et al. Dari 2020 dan Lopez Jimena dari 2018. Sudah saya sertakan nanti di daftar pustaka. Jadi dari nukleotide yang saya ambil sekitar 150 sampai 250 base pair dari hasil yang sebelumnya, dari hasil multiple sequence alignment itu saya masukkan ke dalam web Primer Explorer V5. Bisa gambarnya ada di tampilan di pojok sebelah kiri.
Jadi itu bisa langsung dimasukkan, filenya itu filenya bentuknya FASTA, lalu diatur sesuai dengan kriteria primer yang ideal, di mana ukuran primer yang ideal itu, ukuran produknya itu sekitar 120 sampai 200 besper, terus untuk TM-nya itu antara 50 sampai 65 derajat Celcius dan GC kontennya itu 40 sampai 60%, terus memiliki spesifitas dan konservasi pada target dan juga primer-nya itu harus didesain untuk menghindari dimerisasi antar primer. Nah, kebetulan untuk Primer Explorer V1 ini adalah web untuk merancang primer khusus metode LAMP. Jadi ketika saya memasukkan file FASTA saya, terus saya klik Primer Design, lalu nanti akan muncul webnya itu akan memuncul beberapa tampilan rancangan desain dan pilihannya begitu. Jadi sangat banyak sekali. Lalu dari desain yang banyak itu, saya tentukan bahwa set ID 2, desain primer set ID 2 adalah desain primer yang paling optimal dan paling ideal untuk desain kit diagnostik LAMP target Cinggungunya ini. Kenapa? Karena ukuran produk TM antara primer V3 dan B3 terus GC konten itu memiliki kriteria yang sama dengan primer yang ideal. Lalu DG ini, jadi dimer minimum, itu tuh sebesar minus 1,88, di mana angka ini menunjukkan bahwa resiko primer dimer, jadi kayak resiko terjadinya dimerisasi antar primer itu relatif rendah. Sehingga saya mengambil desain set primer ID2 untuk digunakan sebagai desain primer untuk kit diagnostik RT-LAMP untuk deteksi Cinggungunya ini dengan target protein E1. Berikut bisa dilihat di tabel ini, itu merupakan desain primernya, jadi sudah ada dari F3, B3, FIB, BIP, F2, F1, dan B2, juga B1 juga. Dimana kalau kalian mungkin tahu bahwa untuk LAMP ini kita memerlukan banyak primer ya, kayak 4-6. Jadi itu sudah sangat lengkap dengan menggunakan web ini. Lalu untuk kedepannya, untuk validasi dari kinerja kit diagnostik RT-LAMP berbasis protein E1 untuk deteksi virus Cinggungunya ini dapat dilakukan dengan pendekatan uji klorimetrik pada uji klorimetrik yang sama yang dilakukan pada penelitian oleh Agustin et al. Di mana itu untuk mendeteksi coronavirus. Jadi di bawah ini merupakan salah satu gambaran di mana penelitian Agustin et al. Ini dia itu menggunakan prinsip RT-LAMP untuk deteksi coronavirus, di mana hal ini saya rencananya jika kit ini direalisasikan itu bisa menggunakan validasi dengan metode yang sama. Jadi, nanti sampel itu akan diinkubasi bersama freeze dried LAMP master mix pada suhu 60-65 selama 30 menit. Nanti akan terjadi perubahan warna. Di sebelah kanan bawah ini ada contoh di mana sampel negatif dan sampel positif. Jika sampel itu positif Cinggungunya, maka warna merah muda itu akan berubah menjadi warna kuning. Sedangkan jika sampel itu negatif dari virus Cinggungunya, maka warna sampel akan tetap berwarna merah muda. Sehingga cara validasi untuk kinerja kit ini merupakan desain yang cukup ideal untuk diterapkan. Ada pula kelebihan dari rancangan kit diagnostik yang saya rancang ini. Itu ada 3 kelebihan yang akan saya highlight. Yang pertama adalah spesifitas tinggi terhadap virus Cinggungunya karena desain primer pada rancangan kit diagnostik ini emang didesain untuk menarget regen konservatif E1 untuk virus Cinggungunya. Jadi akan menurunkan resiko terjadinya cross reactivity. Terus yang kedua, ini adalah prosesnya itu cepat dan sederhana. Di mana ini menjadi salah satu alasan mengapa saya mengambil metode LAMP itu karena hanya membutuhkan satu suhu yang konstan
tanpa memerlukan kebutuhan alat yang mahal dan dapat diperoleh dalam waktu cepat yaitu sekitar 30 menit, diagnostik ini tuh cocok untuk point of care testing di lapangan atau di wilayah endemis yang minim akan fasilitas kesehatan. Dan tidak perlu, pendinginan atau kayak alat untuk pendinginan RNA, di mana kalau misalnya kita menggunakan metode PCR, itu kan memerlukan kayak, untuk pendinginan RNA ya. Lalu yang ketiga ada, visualisasi langsung. Jadi visualisasi itu, tidak memerlukan instrumen yang kompleks, terus dapat menggunakan sistem kolorimetris atau fluorescent dye, dan dapat diamati secara kasat mata. Jadi kayak bisa secara singkat tanpa menunggu kayak hasil tes lab atau bagaimana. Dan, visualisasi langsung ini jika dapat dikembangkan lagi dengan model, mmm, kit diagnostik lateral flow strip untuk, metode yang mengecek secara kualitatifnya. Berikut adalah daftar pustaka yang berisi kumpulan jurnal yang dijadikan sebagai referensi untuk perancangan kit diagnostik berbasis RTLM dengan target virus Chikungunya ini. Sama hal dengan slide sebelumnya, berikut adalah daftar pustaka di mana berisi kumpulan jurnal yang dijadikan referensi dalam perancangan kit diagnostik ini. Sekian presentasi dari saya mengenai rancangan kit diagnostik berbasis RTLM untuk target E1 dari virus chikungunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.